Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu ya. Mari kita belajar tentang memahami perbedaan ASN, PNS, dan P3K. Apakah tiga kata tersebut itu memiliki kesamaan ataupun perbedaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 1 disebutkan, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, dari sini ASN itu ternyata terkait dengan PNS dan P3K, Bapak Ibu. Selanjutnya disebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari sini Bapak Ibu, bahwa ASN itu terkait dengan PNS dan P3K ini mengemban tugas dalam jabatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan diberikan penghasilan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini Bapak Ibu yang dikatakan bahwa ternyata ASN itu adalah PNS dan P3K, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, apakah perlakuan PNS dan P3K ini memiliki perbedaan Bapak Ibu? Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dari pengertian pada pasal tersebut, ada yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi ada syarat tertentu, kesesuaiannya, dan diangkat secara tetap. Selanjutnya menduduki jabatan pemerintahan. Ini untuk pengertian dari PNS ini Bapak Ibu. Berdasarkan pasal 1 tersebut, ada beberapa kata kunci yang sebagai penanda bahwa PNS ini orang yang sudah memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan, Bapak Ibu. Selanjutnya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Dari sini ada beberapa kata kunci Bapak Ibu, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan atau
menduduki jabatan pemerintahan. Kalau dilihat dari dua pengertian antara PNS dengan P3K ini, yang PNS tadi ada kata kunci tetap, ya. Kalau untuk P3K dengan jangka waktu tertentu. Ini Bapak Ibu. Namun untuk PNS dan P3K ini sama-sama ASN yang memiliki tugas, tanggung jawab dan hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selanjutnya untuk yang pasal 5 ini Bapak Ibu ditegaskan sekali lagi bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pada pasal 7, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor pegawai diatur dalam peraturan pemerintah. Baik Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terkait dengan ASN, PNS, dan P3K, semua itu ada dalam pasal 1 Bapak Ibu ya. Di sini sudah dijelaskan tadi apa sih ASN, apa sih PNS, apa sih P3K. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah mampu memahami pengertian itu, kita akan mudah untuk memahami selanjutnya pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk bab 6, hak dan kewajiban, bagian ke-1 tentang hak, pasal 21, ayat 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Selanjutnya dijelaskan pada ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial. Selanjutnya lingkungan kerja, pengembangan diri dan bantuan hukum. Jadi untuk PNS dan P3K sama-sama memiliki hak seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini berupa gaji atau upah. Untuk yang ayat 4 ini, penghargaan yang bersifat motivasi dimaksud berupa finansial dan atau non-finansial. Selanjutnya untuk tunjangan dan fasilitas berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Nah, ini untuk yang ayat 6 Bapak Ibu. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, ini dari sini Bapak Ibu bisa dipahami bahwa ASN, PNS, P3K sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan gambaran bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan P3K memiliki hak yang tidak berbeda. Bapak Ibu ya, sama-sama memiliki jaminan sosial yang sepadan
sesuai dengan kinerja masing-masing, dan ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga sukses dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.